Kabar baik menghampiri timnas Indonesia jelang bentrok melawan Arab Saudi di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu soal kiper Martin Paes yang dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Arab Saudi. Kepastian ini diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Hari ini sudah selesai kegiatan Match Coordination Meeting atau MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji dikutip dari situs resmi PSSI. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya, tutur Sumarji. Sementara Paes sendiri sudah mengaku tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Sampai jumpa besok fans Garuda, ujar Paes dalam unggahan video akun Instagram timnas Indonesia. Dengan diperbolehkan Martin Paes, berarti kiper FC Dallas kemungkinan akan menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi dan bukan melawan Australia pada 10 September 2024. Keuntungan dimainkannya Martin Paes tentu menambah keuntungan bagi timnas Indonesia karena akan menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di sektor pertahanan. See you tomorrow, Garuda fans. Timnas Indonesia akan memulai matchday pertama di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Tim Elang Hijau menjadi lawan berat bagi tim nasional asuhan Sintayong sebab berdasarkan ranking FIFA, Arab Saudi lebih unggul dibandingkan Indonesia. Selain itu, tim asuhan Roberto Mancini ini juga punya catatan apik dan menjadi langganan tim yang lolos ke Piala Dunia dari benua Asia. Lalu seperti apa head-to-head Indonesia melawan Arab Saudi? Pertemuan Indonesia melawan Arab Saudi tercatat sudah berlangsung sebanyak 11 kali. Bagaimana hasilnya? Skuad Garuda tidak pernah menang dan hanya bisa 1 kali imbang melawan Arab Saudi. Sisanya timnas Indonesia harus menelan kekalahan dalam 10 pertemuan lainnya. Berikut ini head-to-head lengkapnya. Masyarakat, terutama para pecinta sepak bola nasional, sepertinya sudah sepakat kalau sosok pelatih Sintayong begitu terasa istimewa. Sebab bagaimana tidak, semenjak menjadi pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019, Sintayong perlahan telah membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Bukan hanya dari segi permainan, tetapi juga banyaknya pemain muda berkualitas yang menghuni timnas yang membuat masa depan timnas Indonesia terlihat cerah untuk beberapa tahun ke depan. Kalau diibaratkan, Sintayong berani memotong generasi pemain yang menghuni skuad Garuda. Meskipun belum menyumbangkan piala untuk pasukan Garuda, tapi pelatih berusia 53 tahun itu menorehkan sejumlah prestasi di atas lapangan. Contoh konkret adalah peringkat Indonesia naik dari sebelumnya berada di posisi 175 pada September 2021. Kini per bulan Juli sudah berada di urutan 133. Di samping itu, yang tak kalah hebatnya adalah Sintayong menciptakan sejarah bersama timnas Indonesia. Maka dari itu tidak salah bila Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA
menjuluki Sintayong sebagai seorang pembuat sejarah atau The History Maker. The History Makers alias pembuat sejarah, inilah julukan yang didapat Sintayong setelah 4 tahun menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Demikian tulis keterangan FIFA dalam halaman website resminya. Julukan itu datang bukan tanpa alasan, mengingat kehadiran juru taktik asal Korea Selatan itu telah memberikan dampak bagi perkembangan sepak bola di negara Asia Tenggara tersebut, imbu FIFA. Sejarah terbesar yang dibuat Sintayong dengan timnas Indonesia adalah membawa Asnawi dan kawan-kawan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan kali pertama timnas menjajaki babak tersebut. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lanjut keterangan FIFA. Hebatnya, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai satu-satunya negara ASEAN yang akan bertanding di round 3, waktu terdekat timnas Indonesia akan bentrok dengan Arab Saudi dan Australia. Lawan Arab Saudi akan berlangsung pada tanggal 6 September 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri sudah siap memberikan kejutan dan menghentikan kutukan negara ASEAN yang selalu kalah dari Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui kalau sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Thailand kalah 0-1 dari Arab Saudi. Kemudian juga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, giliran Vietnam yang kalah 1-3 dari Arab Saudi. Lalu kejutan seperti apa yang akan siap Sintayong berikan? Salah satu media Vietnam dan Tri menyoroti tekad Sintayong. Pelatih Indonesia bertekad memberikan kejutan kepada Arab Saudi dan Australia, tulis Dantri dalam judul artikelnya yang dikutip pada hari Rabu 4 September 2024. Lebih lanjut, media itu menyoroti soal ucapan Sintayong soal sepak bola penuh kejutan. Arab Saudi adalah tim yang sangat kuat, namun sepak bola itu bulat. Semua kemungkinan bisa terjadi, ujar Sintayong. Kejutan-kejutan Sintayong untuk menghentikan kutukan negara ASEAN adalah dengan skuad Garuda, di mana materi pemain yang tidak kalah mentereng dari Arab Saudi. Di timnas Indonesia saat ini terdapat sejumlah pemain yang merumput di kompetisi elit Eropa. Salah satu diantaranya adalah Jai Ijaz yang di Serie A Italia.